Artinya nih ARM ini akan terus mengejar Jokowi sampai dia dibui. Oh, sampai dia tembak lubang semut. Iya, sampai dibui. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah komunitas Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Nah, dan di samping saya sudah ada presidiumnya, yaitu Ibu Menu Wulandari. Apa kabar Bu Menu? Makasih Pak. Iya. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman semua, saat ini saya berada di tengah ibu-ibu ini semua karena kita akan berbincang tentang kiprah dari ARM, karena untuk teman-teman ketahui bahwa ARM ini adalah kelompok ibu-ibu yang sangat getol untuk mengkritisi pemerintah, terutama di era Pak Jokowi ya. Betul. Bahkan ARM ini termasuk kelompok masyarakat yang sangat rutin menggelar aksi, bahkan hampir 2 minggu sekali ya. Kemarin ini menjelang tanggal 20 seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan isu utama yang biasanya diangkat ketika itu ya, ketika masih Presiden Pak Jokowi berkuasa itu adalah lengserkan Pak Jokowi. Lengserkan Pak Jokowi. Ya. Nah, kita kemudian bergeser. Nah, sekarang kita mau tahu sebetulnya kelompok ARM ini apa sih, kapan didirikan, dan berapa jumlah anggotanya, dan sebetulnya orientasi utama dari ARM itu apa. Nah, Ibu Menu, silakan dijelaskan dulu. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktu yang udah diberikan. Jadi alhamdulillah Pak, Aliansi Rakyat Menggugat ini Oktober kemarin itu kita baru aja menginjak 3 tahun kita di jalan. 3 tahun kita di jalan, dan selama itu kita tegak lurus. Artinya kita setia kepada tujuan akhir. Memang pertama kali kita turun, isu kita udah Jokowi, ya, dari segala macam isu yang ada dan segala macam efek-efek selama dia memerintah. Kita sudah menetapkan kalau Jokowi itu adalah the common enemy, musuh kita bersama. Kenapa? Karena selama 10 tahun ini Pak, tidak ada loh kebijakan dia yang benar-benar memikirkan rakyat. Ya, ada nggak? Coba. Apa banyak yang bilang, Jokowi mau dianggap sebagai bapak bangsa, bapak infrastruktur. Infrastruktur untuk siapa? Yang dia bangun itu adalah tol dan melalui hutang, ya kan? Dan hutang itu siapa yang bayar? Seluruh rakyat Indonesia. Tapi tol itu siapa yang menikmati? Hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang punya mobil. Ya. Dan itu juga sebagian dari yang punya mobil dengan sekarang ini bertambah tol tarif tol ya. Mereka juga sudah berteriak mahal. Ya kan? Jadi itu apalagi semua kebijaksanaan Jokowi itu apakah ada yang mengenai rakyat? Tidak. Terus kemudian dia menyalahgunakan sistem negara kita, demokrasi, yang dia dengan enaknya dia itu melalui kekuasaannya dia memimpin, dia memilih Gibran anaknya sebagai wakil presiden yang sekarang. Dengan cara dia mengkhianati konstitusi dengan merubah segala macam dengan memang pada saat itu punya kuasa. Dan itu benar-benar mengancam anak cucu kita, Pak. Sekarang begini, dalam demokrasi itu semua sama ya, Pak ya. Kita siapapun itu kita tidak memandang kalau memang dia mempunyai bagus dia bisa menjadi presiden. Betul nggak? Tetapi dengan adanya sistem nepotisme dan orang dalam sudah putus, Pak. Kalau kita punya anak yang cerdas tapi dia tidak punya orang dalam, sudah akan kalah oleh sistem. Itu. Nah, sekarang yang menariknya gini, Pak Prabowo kan sudah selesai nih dari tanggal 20 Oktober kemarin. Pak Jokowi sudah selesai, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kira-kira apakah isu yang akan diusung ini kan masih akan terus aksi ya? Oh iya, terus. Apakah isu yang akan diusung tetap sama terhadap Pak Jokowi atau akan bergeser ke misalnya lengserkan Prabowo misalnya? Enggak. Jadi gini, kenapa? Masih sama. Cuman kita bergeser. Kalau sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, jadi kami hanya ingin berteriak hukum dan adili, hukum dan adili Jokowi, ya, diaudit kekayaannya dan dianulir segala macam keputusannya yang yang kira-kira tidak pro rakyat, kemudian ijazah palsu, kemudian yang ada semua sangkut pautannya kepada Jokowi ya, ijazah palsu, kemudian akunnya Fufu Fafa, kekayaan, dan juga menteri-menteri yang dulu
sudah merugikan kita. Ingat nggak masalah COVID, ya, bansos segala macam, ya, itu tidak bisa kita tutup mata kemudian kita anggap selesai dengan Prabowo, ya. Tidak, kita masih kita masih menuntut Pak Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi, dan kami tetap akan turun ke jalan dengan cara kita tetap ingat dan dengan tuntutannya satu itu, Jokowi harus dihukum dan diadili. Jokowi harus saya berulang kali ya, saya nggak apa-apa ya, Jokowi harus dihukum dan diadili karena apa yang sudah dia perbuat kepada kami selama 10 tahun ini. Mbak, kan kemarin ini sudah ke Solo nih ya. Oh iya, Solo. Apakah nanti juga akan ke sana karena kan Pak Jokowi sekarang sudah nggak di Jakarta nih. Iya. Apakah akan bolak-balik ke Solo untuk menuntut hal yang sama? Kalau untuk ke sana apakah ada kemungkinan? Iya, bisa tidak, ya. Bisa tidak. Tetapi memang aksi kami di Solo itu kita semua ya. Saya berharap menjadi pemantik untuk aksi-aksi berikutnya. Saya yakin kok di Solo itu banyak kok ya orang-orang seperti kami, ya. Tapi mungkin karena keterbatasan atau keberanian atau segala macam ya. Tapi yang jelas aksi kami di sana sudah membuka mata para aktivis Solo. Kalau sebetulnya kita ini memang berhak loh. Kita ini adalah rakyat yang berdaulat. Kita ini polisi itu hanya harusnya menjaga doang, tidak bukan mengintimidasi kita gitu. Artinya nih ARM ini akan terus mengejar Jokowi sampai dia dibui. Oh, sampai dia tembak lubang semut. Iya, sampai dibui. Ya. Tapi kan faktanya begini ya. Selama ini kan sudah banyak yang menggugat Pak Jokowi gitu ya, melaporkan Pak Jokowi. Akan tetapi sepertinya selama ini hukum itu nggak bisa menyentuh Pak Jokowi. Apalagi ada yang mengatakan bahwa mantan presiden itu punya kekebalan hukum gitu, hak imunitas. Nah, Mas Rin baca gimana? Apa Jokowi punya kekebalan hukum? Iya, ada yang mengatakan begitu. Enggak, siapa bilang? Enggak. Semua rakyat Indonesia. Apapun itu mantan presiden atau apapun ya. Saya rasa semua tidak ada yang kebal hukum. Apalagi kalau ada pidana. Apalagi memang terbukti salah segala macam. Masa enak aja kalau begitu, ya kan? Jadi saya tetap akan istiqomah, kami tetap akan istiqomah. Kalau hasil biarlah kita serahkan kepada yang di atas, ya. Tetapi tugas kami ini adalah kami terus akan mengejar Jokowi, ikhtiar akan terus kami lakukan. Iya, Mbak. Nah, ini kan aksinya sudah berapa tahun ya? 3 tahun lebih ya? 3 tahun lebih, dan aksinya juga rutin gitu ya? Iya, rutin. Nah, ini kan ibu-ibu semua nih. Iya. Apa nggak ada komplain dari pihak keluarga ya? Komplain. Sekarang aku tanya, kita ini berjuang untuk siapa? Ya, memang untuk rakyat, ya, negara. Rakyat. Kan ibu ini ada yang punya suami, ada yang punya cucu, anak gitu. Cucu. Yang kita gini, keluarga itu adalah itu kecil dari negara ya, keluarga ya. Keluarga adalah pertahanan terakhir dari suatu negara. Jokowi itu sudah kebijaksanaan itu sudah memporak-porandakan benteng terakhir dari satu negara, yaitu keluarga. Artinya aksi RM yang rutin ini tidak mengganggu. Ya. Dan walaupun memang saya yakin semua akan terganggu, Pak. Kita turun atau tidak turun, kita pasti akan terganggu. Semua ekonomi rakyat pasti terganggu dengan adanya Jokowi ya. Sekarang siapa, Pak, yang tidak akan susah? Jokowi bilang pembangunan dia merata, buktinya mana? Tidak ada. Kalau memang banyak pembangunan, kenapa Krakatau Steel tutup? Kenapa banyak yang pada pabrik-pabrik semua pada tutup? Itu satu, ya kan? Jadi banyak dari anak kami, suami kami yang menjadi korban dari kebijaksanaannya Jokowi, gitu. Mbak, ini kan aksinya rutin sampai ke Solo. Banyak yang tanya, ini ARM ini anggarannya dari mana gitu? Oh, anggarannya banyak loh, itu banyak sekali. Makanya gitu. Gini. Pasukan nasi bungkus. Enggak. ARM itu sekarang bukan pasukan nasi bungkus. Lebih rendah lagi, lontong.
Ada begitu ya. Jadi begini, alhamdulillah ya Bapak nanya ya. Alhamdulillah Bapak nanya. Gini Pak, nomor satu dari kita itu adalah kalau kita memang ingin berjuang, satu kita harus luruskan niat kita. Kita harus luruskan niat kita ya. Kita ingin melakukan suatu kebaikan, kalau bisa apapun yang kita dapat itu dari kebaikan juga. Ya. Marwah perjuangan itu amat sangat kita jaga. Apalagi kita ini adalah yang bergerak ini adalah ibu-ibu semua. Jadi demi Allah demi Rasulullah nih ya, kita aksi kebanyakan adalah uang dari kita sendiri. Dari uang banner, uang banner sih ya. Uang banner itu adalah uang dari dapur kami sendiri. Ya, tidak. Jadi gini Pak, kalau menurut kami ya, tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana kita menggelar aksi yang murah, ya, tapi kita bisa rutin. Nah, satu lagi nih, kan setiap aksi ini pasti ada hadangan aparat, represif dari aparat. Ada nggak sih rasa takut dari? Enggak lah, kalau nggak ada apa-apa malah nggak seru Pak, malah kita nyari-nyari loh. Enggak sama sekali. Enggak, karena mereka itu kan hanya menjaga kita. Walaupun ada beberapa oknum ya, beberapa oknum yang represif, kemudian sampai mengambil banner, merampas toa gitu. Saya anggap itu oknum sih, ya. Sampai di Solo juga ada beberapa ada seorang ibu teman kita juga yang jatuh. Kemudian banner kami diambil, dirampas segala macam dengan kasarnya. Padahal kalau mereka mau minta dong Bu, bannernya boleh loh. Ibu-ibu itu kan orang yang generous ya, yang baik hati gitu ya. Apa juga dikasih ya kan. Tapi mereka caranya salah, mereka merampas. Dan satu lagi kalau Bapak lihat di videonya ya, baru kali itu saya melihat seorang polisi diam, tertegun. Begitu ada maling yang itu dia diam aja, tertegun. Jadi baru kali itu saya melihat seorang polisi tertegun melihat kita lari-lari gitu ya. Maling dia diam aja. Curiga nggak Pak? Curiga dong. Ya. Bu Menu, dari semua kejahatan itu kan mereka bantu untuk menyelesaikan atau mengejar lah. Tapi faktanya mereka hanya menonton dan tertegun, kok dikejar gitu. Padahal kelihatannya atau mungkin barangkali bagian dari mereka juga gitu. Bisa jadi kan? Bisa. Nah, Bu Menu, dari semua yang pernah terjadi nih, represi aparat, kayak ada aparat, apa yang membuat Bu Menu paling berkesan? Atau yang paling menakutkan atau paling sedih? Boleh. Paling sedih ya? Paling sedih itu iya, paling sedih. Nggak ada yang menakutkan karena kita itu gini, tidak akan ada orang yang takut tidak akan ada rasa takut selama seseorang itu tahu apa yang dijalankan itu adalah untuk kebenaran, ya. Tapi yang buat sedih itu adalah pada saat saya melihat teman-teman saya yang sudah bukan muda lagi ya, didorong oleh aparat sampai jatuh, keplanting, kemudian kasar. Saya juga kena kekerasan juga. Saya juga berapa kali saya jatuh ya. Kemudian banner kita diambil, toa kita diambil. Itu saya sedih. Iya, itu saya sedih sekali. Itu aja. Tapi tidak ada yang bikin saya takut atau kapok, tidak ada. Nah, harapan Mbak nih terhadap aparat penegak hukum, Mas, selama ini kan katanya nih di era Pak Jokowi, hukum itu tumbuh ke atas, tajamnya ke bawah. Nah, sekarang di arahnya Pak Prabowo nih, harapannya apa? Ya harus berubah Pak, harus berubah. Jadi artinya yang jelek di era Jokowi harusnya ditinggalkan. Tapi memang itu aku tahu itu tidak akan susah ya, tidak akan sulit lah. Tidak akan mudah, maaf. Tapi secara bertahap pasti akan bisa. Prabowo pasti akan bisa. Nah tapi kan memang banyak yang berharap dari Prabowo nih. Kalau ternyata Pak Prabowo itu sama saja dengan Pak Jokowi, apa yang akan dilakukan oleh ARM? Oh ya tetap Pak. Kita itu ibarat kata kita itu akan memerangi apa yang memang akan merugikan anak-anak kita ya. Kita ini tidak bergerak untuk kita. Apa artinya kita? Kita ini udah tua Pak. Mau dikasih apa? Mau dikasih jabatan Pak? Maaf, kita udah tua, ya kan? Kami punya keterbatasan fisik, keterbatasan mungkin daya pikir kami juga pasti akan menurun. Jadi yang kalau kami memang masih ada di jalan, alasan yang paling utama itu adalah untuk anak cucu kami. Visi misi dari ARM apa sih? Membuat Indonesia sebagai rumah
besar untuk anak cucu kita. Iya. Jadi anak cucu kita bukan jongos di rumah kita sendiri gitu, Pak. Iya, teman-teman, sangat luar biasa ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, kalau selama ini mendengar istilah emak-emak militan, nah beliau inilah orang-orangnya. Iya. Jadi ya teman-teman semua, memang ARM ini merupakan satu kelompok emak-emak yang buat saya juga luar biasa. Mereka punya keberanian untuk turun ke jalan, punya keberanian untuk mengkritisi pemerintah gitu ya, dan punya keberanian untuk menghadapi semua bahaya ya. Dan kita berharap dengan adanya emak-emak ini gitu ya, pemerintah itu akan semakin aware terhadap rakyatnya ya, dan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, bukan lagi tidak lagi suri Pak Jokowi ya. Memang harapan sekarang ada kepada Pak Prabowo gitu ya. Nah, terakhir Mbak, harapan terhadap Pak Prabowo, silakan Pak. Harapan terhadap Pak Prabowo, kami ini pastinya akan mendukung Anda apabila Anda memang Anda memegang janji Anda akan berdiri bersama kami rakyat ya. Dan kami ini juga adalah pasukan Anda yang dahulu 2019 ingat mak militan itu adanya pada saat masa Prabowo ya. Betul. Dan kami ini adalah mak militannya Prabowo. Kami hanya berharap kepada Pak Prabowo untuk jangan melindungi Jokowi, Pak. Kan Bapak juga udah dijahatin sama dia, betul kan? Kalau saya sekarang ini tetap bertahan untuk memerangi Jokowi, ya karena memang saya yakin, ibu-ibu ini yakin Jokowi itu tidak boleh dipelihara, Pak. Jokowi itu tidak boleh dipercaya, Pak, karena dia tipe orang yang akan menusuk dari belakang. Oke. Gitu. Tapi saya yakin Bapak pasti bisa. Dan satu lagi, kami tetap akan mendukung Bapak, benar. Itu aja dari kami. Nah, teman-teman semua, sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menu. Semoga apa yang beliau katakan bisa menjadikan inspirasi juga ya. Aksi dari teman-teman ARM ini juga bisa memberikan inspirasi bahwa kita sebagai bangsa memang tidak boleh diam ketika ada kejoliman. Betul. Karena kan pada founding kita itu sudah mencita-citakan bahwa bangsa kita ini harus maju. Betul. Rakyatnya harus sejahtera gitu ya. Karena itu siapapun menjadi pemimpin itu punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Ya, Mbak Menu, makasih. Sama-sama. Boleh nggak aku satu lagi? Silakan. Oke, aku cuma mau bilang gini, aksi itu tidak menakutkan loh, selama kita obey kepada peraturan ya, patuh kepada hukum, yaitu kita ada satu syarat memang itu kan kita harus ada SP, surat pemberitahuan. Itu saja yang kita harus patuhi. Ya, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian setelah itu baru kita minta hak kita ya. Jadi jangan pernah takut untuk beraksi di jalan. Ingat, kita loh yang punya negeri ini, kita loh yang punya bangsa ini. Mau kemana bangsa ini itu tergantung dari rakyatnya sendiri, Pak. Betul. Ya, Betul. itu aja. Ya, teman-teman, demikianlah apa yang dikatakan oleh Ibu Menu, sangat luar biasa ARM. Saya termasuk orang yang mengagumi ARM dan sering ikut aksi-aksinya karena menurut saya jarang, nggak semua ibu-ibu ya mau turun ke jalan menghadapi bahaya ya, dan untuk demi bangsa dan negara. Artinya mama ini juga termasuk figur-figur yang punya nasionalisme gitu. Ya, nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.